Oke, kita mulai ya. Halo, Ya, halo Pak Abror. ya, kita mulai ya. Oke. Oke, mungkin saya videonya juga tak matiin ya. Sinyalnya kurang bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita bisa membahas untuk tutorial software tutorial gas lubricant dengan menggunakan software PepSim versi 2017. Jadi mungkin yang pakai versi sebelumnya 2011 ya silakan nanti bisa disesuaikan kan gitu ya. Untuk kali ini memang kita memakai yang PepSim 2017 ya. Mungkin dari sekian banyak ini yang mungkin belum pernah pakai siapa saja coba? Halo? Pak mungkin resen yang belum pernah pakai Pepsim 2017 sama sekali. Sudah pakai semua ya? Oke. Ya, nanti bisa lebih cepat. Kalau gitu ya berarti ditanya belum pernah pakai di semua berarti ya semestinya sudah pernah pakai. Jadi ya bisa saya rasa cepat kan itu bisa lebih cepat untuk tanya. Pertemuan hari ini yang dilangsung oleh Mbak Vivi ya ini akan ngasih tutorial kaitannya sama gas lift design sama alokasi gas injeksi. Jadi silakan adik-adik diperhatikan. Eh, Mungkin gini, Vi, mungkin nanti kita kita kasih eh, supaya adik-adik ini apa ya mencoba coba dari file itu mencoba simulasi sendiri. Jadi nanti silakan. Halo, tes tes. Ya, halo Pak. Tadi sempat terlempar. Saya, halo. Ya, halo. Ya, tadi saya sampai mana ya terlemparnya ya? Sampai ini menjelaskan bahwa teman-teman ini nanti ikut simulasi gitu di saat saya simulasi juga. Ya, nanti silahkan teman-teman ikut. Ya, harapannya sudah standby di depan komputer yang sudah terinstall, jadi bisa langsung. Oke, dari teman-teman ini yang belum pernah pakai 2000 Pepsim 2017 siapa? Bisa resen yang belum pernah pakai. Halo, bintang bintang pernah pakai bintang. Halo, halo.
Adisa. Oke, pernah pakai Pepsin 2017? Halo, tes. Ini suara saya, sinyal saya, atau kalian yang diam? Masuk Pak suaranya. Terdengar Pak dari tadi. Gimana, Vi? Terdengar kok Pak suaranya dari tadi lumayan Oh ya, jelas. berarti memang nggak jawab ya teman-teman ya. Oke, jadi gini, tadi sudah tak tanya yang sudah pernah pakai Pepsin 2017, nggak ada yang jawab, asumsinya adalah pernah pakai semua. Malam ini nanti akan direkod oleh Mbak Vivi, cuma nggak langsung dibagi. Ya, jadi direkod hanya untuk dokumen pribadi gitu ya, Vi ya. Nah, jadi jangan di-share nanti hasil rekodannya, biar teman-teman merhatikan. Kalau nggak gini nanti tinggal tiduran kan ya. Oke, mungkin itu. Kemudian sebagai tugas nanti mungkin deadline-nya nggak lama. Ya Jumat lah, Jumat sore, Jumat. Silakan nanti kalian rework atau mengerjakan ulang apa yang sudah, atau ya mensimulasikan ulang apa yang sudah ditutorialkan. Nanti link dari misal simulasinya dan sebagainya, file-filenya silakan nanti di-upload di Google Drive atau semacamnya. Nanti hari Jumat akan saya bagi link, bagi Google Form untuk ngasih link yang bisa saya akses. Jadi nanti akan saya akses secara random. Nah, kalau misal kena kamu kok kamu nggak ngerjakan, ya sudah kayak gitu ya. Nah, ini bagian dari penilaian cuma random. Saya ulangi, di akhir ini nanti silahkan kalian mengerjakan ulang atau mensimulasikan ulang tutorial atau modul yang telah di tutorialkan. Besok Jumat saya akan bagi Google Form untuk kalian isi hasil dari simulasi kalian. Nanti akan saya cek secara random. Ya, kalau kebetulan kamu saya cek kok nggak ada atau kalian nggak ngerjakan, ya sudah gitu. Gitu ya, Vi. Jadi itu. Halo, tes. Oke, siap Pak Abror. Ya, tolong direkod ya, cuma jangan dibagi secara langsung. Jadi ya direkod saja untuk dokumentasi gitu ya, Vi ya. Iya Oke, Pak. terima kasih. Mungkin itu pembukaan dari saya. Silahkan adik mengikuti dan memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dan mengikuti langkah-langkahnya dan sebagainya. Kalau perlu ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Saya akan mantau ya, saya tetap berada di Zoom, mungkin mantau beberapa saat sembari saya mengerjakan sesuatu juga. Oke, terima kasih. Gitu, silahkan Vi untuk dimulai waktu dan kesempatannya saya berikan sepenuhnya kepada Vivi untuk memberikan tutorial ke teman-teman mahasiswa yang ngambil mata kuliah metode pengangkatan buatan. Oke, Sanvi. Ya baik, terima kasih Pak Abror atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, tutorial gas lift installation di Pipesim 2017. Jadi saya minta tolong juga sama teman-teman semuanya, apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas, atau memang koneksinya bermasalah, atau memang penjelasan saya yang terlalu cepat, mohon langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Oke, ini saya Recording in progress. Oke. Pertama saya bakal bentar. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, ini kalian terlihat Word kan ya? Sekarang. Lihat, Mbak. Oke. Nah, sebelumnya saya bakal jelaskan data-data yang akan kita pakai. Yang pertama data sumurnya ya. Jadi kita nanti saya akan memberikan tutorial menggunakan data di sumur 1 ini. Jadi sumur 1 ini depth-nya itu 6.000 feet, jadi cukup dangkal ya, lumayan dangkal kalau misal sumurnya ini. Kemudian
reservoir pressure-nya ini 2500 psi, bottom hole temperature ataupun reservoir temperaturnya itu 200 Fahrenheit, kemudian rate dari produksinya itu 500 barrel per day, kemudian bottom hole flowing-nya itu 1500 psi, kemudian wellhead pressure. Nah, wellhead pressure ini sama aja kayak outlet pressure ya. Jadi pressure yang ada di wellhead gitu. Itu 350 psi. Kemudian di sini juga ada data kompresi, di mana kompresi ini kita pakai tubing, kemudian casingnya cuma satu jenis, dengan rincian sebagai berikut. Bisa kalian lihat juga di sini. Nah, kemudian kita tambahkan packer, kemudian ada mid compression-nya di kedalaman 5.880 feet. Nah, kemudian langsung di data fluida, di sini ada diketahui API gravity, gas specific gravity, GLR, water cut, dan data injeksi. Nah, API gravity di sini beda-beda ya tiap sumur, ada 32, 30, dan 31. Kemudian untuk gas spesifik SG gasnya itu sama semuanya untuk ketiga sumur, yaitu 0,7. Kemudian GLR-nya juga sama, 300 STF per STB. Kemudian water cut-nya ada 30% untuk sumur 1, 20% untuk sumur 2, dan 30% untuk sumur 3. Jadi lumayan kecil juga nih water cut-nya. Kemudian ada data injeksi. Yang pertama injection pressure-nya ataupun injeksi gas kita ya, yaitu sebesar 900 psi. Kemudian temperatur injeksi kita itu 90 derajat Fahrenheit. Kemudian ada peak of pressure-nya itu 950 psi. Oke, sampai sini udah jelas ya. Kemudian dari data ini saya langsung ke pipe sim. Ini sudah terlihat pipe sim belum? Ya, Mbak. Sudah, Kak. Oke, kita langsung ke new. Jadi kayaknya kalian kan udah cukup familiar juga ya sama pipe sim, jadi nggak perlu terlalu saya jelaskan juga untuk input-input datanya. Kalau misal data-data basicnya lah gitu. Jadi kan kalian udah cukup sering juga kan pakai pipe sim. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama ini kita masuk ke menu general ya. Di sini ada well name. Kita kasih sumber gas lift aja. Oke, kemudian statusnya aktif. Tipe sumurnya ini produksi, karena kita mau melihat produksi dari satu sumur ini. Kemudian cek valve settingnya ini block reverse. Oke, langsung lanjut di menu tubularnya. Kita tambahkan casing. Casing ini berdasarkan data tadi ada di kedalaman 6.000 ya. Karena kedalamannya 6.000, otomatis kita harus casing 6.000. Oke. Nah, di sini kan di data kompresi kita, casingnya ini diketahui OD sama ID-nya. Biar kalian enak, wall thickness-nya ini kita sesuaikan dengan default aja. Jadi biar di sini diganti OD, kita tinggal centang OD di sini. Jadi yang diketahui ID sama OD gitu, biar enak data yang kalian input nanti. Oke, ID dari casingnya 6,184, kemudian OD-nya 7. Ya. Oke ya, casing udah terpasang di sini di kedalaman 6.000, kemudian kita klik plus lagi untuk menambahkan tubing. Nah, tubingnya itu ada di kedalaman 5.800. 5.800. Nah, ide dari tubingnya itu 3 inci, 3 inci, kemudian OD-nya 4 inci. Oke, udah nih, udah terpasang, ada casing, ada tubing. Oke. Oh ya, untuk modenya ini kita mode simple ya. Kalau misal untuk mode detail ini belum lah, karena kita masih pakai satu jenis casing. Jadi nanti suatu waktu kalau misalnya kalian ketemu data, di mana datanya itu ada berbagai jenis casing, ada production, intermediate, sama surface, kalian bisa pakai model yang detail. Karena di sini kita bisa menambahkan berbagai jenis casing nih. Jadi bisa casing 1, casing 2, casing 3, tergantung dari data yang kalian ketahui. Nah, karena kita ini masih menggunakan data yang simple dan memang tutorial masih simple, kita pakai yang mode simple aja. Dengan data yang diketahui yaitu satu jenis casing aja. Oke, langsung lanjut ke deviation survey.
Nah, untuk deviation survei ini, yang pertama survei type-nya ini vertikal ya. Jadi sumur kita sumur vertikal aja. Kemudian wellhead depth-nya di 0, benar ya, di kedalaman 0, yaitu di surface wellhead-nya. Kemudian bottom depth-nya di 6.000. Kemudian kita pindah ke downhole equipment. Kemudian kita klik plus di sini untuk menambahkan packer. Nah, packer ini fungsinya untuk menentukan arah dari fluida ya. Jadi biar fluidanya ini langsung masuk ke tubing dan biar nggak kemana-mana gitu. Jadi di data kompresi juga kita ketahui bahwa packernya ini di kedalaman 5.600. 5.600. Oke. Oke, udah kelihatan ya di sini packernya. Nah, nanti fluidanya ini bakal terarah masuk ke dalam tubing ini karena udah ada dipasang packer. Oke, sudah ya. Langsung lanjut ke kita cek artificial lift. Nah, karena kita ini belum pasang lift, kita masih belum tahu nih sumur kita nih perlu nggak sih sebenarnya pemasangan artificial lift gitu kan. Nah, ini belum kita isi karena kita masih belum tahu sumur kita nih sebenarnya perlu nggak artificial lift. Oke, berarti ini kita langsung loncatin aja ke heat transfer. Nah, sebenarnya heat transfer ini untuk yang sekarang kita pakai default aja, di mana U value inputnya ini single, heat transfer coefficient-nya ini 2, kemudian ambient temperature-nya ini single, kemudian S-oil temperature at wellhead-nya ini 60. Nah, ini di default aja dulu. Oke, langsung ke compression. Nah, compression ini kita klik plus lagi. Oke, nah untuk middle compression-nya ini ada di kedalaman 5880. 5880. Oke. Nah, dari data yang tadi kita nggak tahu nih setelah ini selesai ya. Jadi kita kan nggak tahu nih productivity index-nya. Nah, jadi data-data yang tadi ini bisa kita analisis menggunakan IPR modelnya itu menggunakan Vogel. Oke, Vogel. Nah, dari sini kita langsung masukkan aja nilai-nilai data-data yang udah kita ketahui. Misalnya ini di sini reservoir pressure ini 2.500. Kemudian temperaturnya di sini kita ketahui bottom hole temperature-nya itu ada 200. Kemudian IPR basisnya jelas liquid. Nah, untuk AOFP-nya ini kita hitung menggunakan tes data. Oke, tes data di sini kita perlu data key, PWF, dan PWS. Nah, data-data ini jelas kita udah dapat kan, udah ada nih di data sumber kita. Jadi tinggal input aja 500. 500 untuk production rate-nya, kemudian PWF 1.500. Ini saya sekalian cek ya, siapa tahu salah input dan lain sebagainya. Kemudian PWS-nya 2.500. Nah, tinggal gini langsung ketahuan nilai AOFP-nya ataupun absolute open flow potensial. Itu sebesar 844,5946 stock tank barrel per day. Oke, udah ya. Oke, setelah data reservoir kita isi, kemudian kita input data fluid model, kemudian klik new, kemudian oke. Oh, udah benar. Kemudian nama fluidanya, misalnya kita kasih fluida sumber 1 gitu ya. Kemudian di sini langsung kita isi aja stock tank properties-nya. Kemudian kita ketahui data fluidanya water cut-nya 30%. Nah, di sini kita nggak tahu nih nilai GOR-nya berapa. Yang kita ketahui hanya nilai GLR-nya kan. Nah, oke kita ubah aja di sini. Jadi kalau misal kalian dapat data GOR ya udah pakai GOR. Kalau misal dapat data GLR ya udah ubah data GLR gitu. Nah, itu 300, kemudian gas specific gravity-nya 0,7, water specific gravity ini ikut default aja, kemudian API-nya ada 32. Oke, kalau ini sudah selesai, untuk viscosity, calibration, sama thermal ini kita biarin default aja. Jadi kita cuma input data
di properties ini. Kalau udah kita langsung close aja. Nah, setelah kalian isi model fluidnya ini, kalian itu bisa dapat kurva IPR. Pindah ke reservoir lagi. Nah, ini bakal langsung muncul. Ini kurva IPR-nya. Nah, langsung dapat ya di sini. Oke, sudah. Kalau sudah ini kita save dulu sebelum sebelum kita analisis nodal. Oke, save ya. Oke, sudah. Ini kan saya yakin juga kalian udah paham lah sampai step ini. Lanjut ke nodal analisis. Kita nodal analisisnya ini karena kita pengen lihat nodal analisis di sumur. Di dalam sumur otomatis lokasi analisis kita itu ada di bottom hole. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat branch start yang ada di sumur gas lift reservoir, kemudian model point-nya di sumur gas lift, kemudian branch end-nya ini sampai ke wellhead ya. Kemudian dari sini kita cukup isi data outlet pressure, di mana datanya ini ada di data sumur yaitu wellhead pressure, jadi itu sama aja ya 350. Oke. Oke, sebenarnya untuk outlet pressure-nya ini normalnya biasanya di lapangan itu 250, tapi beberapa lapangan juga ada yang sekitar 130, 150 gitu. Ini datanya saya berikan outlet pressure-nya 350 dengan alasan bahwa biar tutorial ini lebih mudah untuk dipahami gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat sumurnya ini jelas memerlukan artificial lift atau enggak. Jadi saya kasih data yang memang biar kalian lebih mudah untuk paham gitu. Jadi nanti bisa kelihatan dengan jelas perbedaannya. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal run. Oke, udah ya. Kelihatan nggak hasil runnya? Kelihatan, Mbak. Oke, di sini ada kurva yang warna biru ini, kurva inflow, garis inflow, kemudian merah ini outflow, atau kita biasanya sebut itu IPR TPR ya. Nah, di sini kita lihat nih, di sini tidak ada perpotongan ya di antara kurva IPR TPR. Nah, ini artinya fluida di sumur kita itu tidak bisa mengalir ke surface. Jadi, entah itu karena outlet pressure-nya terlalu besar atau memang pressure dari reservoir kita ini udah menurun gitu. Jadi dia itu nggak bisa lifting minyak sampai ke permukaan dengan cara natural flow. Nah, secara natural memang sumur kita nggak bisa lagi nih buat naikin fluida berupa minyak gitu ya ke permukaan. Oleh karena itulah, karena kita ini nggak bisa mengangkat secara alami fluida kita ke permukaan, maka diperlukan artificial lift. Nah, di sini kan. Oke, langsung X aja. Oke, sekarang ini udah masuk ke simulasi gas lift nih. Kalian bisa klik di menu home ini. Ada PT Profile, Nodal Analisis, Sistem Analisis, kemudian berjejerlah itu ada ISP dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada menu gas lift. Sebelum kita pergi ke gas lift design, untuk mendesain sebuah gas lift di sumur kita itu kita perlu ke fitur gas lift response. Untuk apa? Untuk mendapatkan kurva GLPC. Apa itu kurva GLPC? GLPC itu gas lift performance relationship. Jadi kita bisa tahu berapa sih jumlah gas yang akan kita injeksikan agar fluida kita ini bisa terangkat ke permukaan gitu. Jadi kan kita tidak bisa sembarangan kan. Misal ada gas sedikit mau kita tumpahkan. Ya kalau memang sedikit dan memang tidak cukup sama aja gitu kan. Sama aja fluida kita tetap aja nggak bisa keangkat kalau memang gasnya itu tidak mencukupi gitu. Oke, langsung lanjut ke gas lift response. Nah, di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Kalian cukup isi data yang merah-merah aja. Yang di sini yang memang wajib diisi. Yang pertama production outlet pressure sama aja kayak tadi itu 350. Kemudian kita cek lagi nih data kita udah benar atau enggak. Di sini reservoir pressure-nya 2500 benar, reservoir temperature-nya 200 benar. Nah, GOR-nya ini 428.
Ini sudah dihitungkan oleh Pipsim ya. Jadi kita input data GLR, mereka menghitungkan data GOR kita. Jadi udah dihitungkan sama mereka di sini. Oke, langsung ke surface injection temperature. Jadi temperatur injeksi ya. Ada di data injeksi yaitu sebesar 90, kemudian gas specific gravity-nya 0,7. Oke, kemudian injection gradiennya ini kita pakai input friction losses aja, default. Kemudian di sini ada maximum injection PVD. Nah, maximum injection PVD ini eh, posisi dari valve gas lift kita yang memang paling dalam gitu. Maksudnya paling dalam yang memang memungkinkan. Nah, untuk maksimum injection TVD ini pasti tidak akan melebihi kedalaman packer. Jadi nggak mungkin valve gas lift kita itu di bawah packer. Jadi kan nanti sama aja gasnya apa nggak bakal bisa naikin fluida kita gitu kan. Jadi maksimum injection TVD ini pasti tidak lebih dari kedalaman packer. Tuh. Kemudian ini ada minimum valve injection drop pressure sebesar 150. Kalau misal kalian ada datanya nggak apa-apa di input, tapi ini kita ikut default aja. Tuh. Kemudian target injection rate kita quick range. Ini kita mau sensitivity berapa sih sebenarnya gas yang diperlukan gitu ya. 0, kita ambil 0 sampai 9. Nah, karena kalau kalian isi 10, dia nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terlalu banyak. Jadi gasnya itu kalau terlalu banyak malah akan berdampak yang kurang baik gitu, kurang bagus juga. Jadi kita ambil 0 sampai 9 dengan stepnya 1. Bukan, kemudian oke. Oke, udah ya. Kemudian kita isi surface gas injection pressure atau tekanan injeksinya. Tekanan injeksinya dari data injeksi. Di sini ada 900. Oke, udah. Habis itu tinggal run aja. Oke, kelihatan ya sini. Em, di sini kita bisa melihat kurva GLPC ataupun gas lift performance curve. Gas lift performance curve ini ada di garis nomor biru. Ini dia. Ini sebenarnya kita nggak terlalu pakai. Jadi kalau misal kalian risih gitu ya, ada garis merah nih nggak kita analisis gitu kan. Sebenarnya penting, cuman untuk tutorial kali ini kita nggak analisis ini. Ini kita oke, kita klik kanan aja, terus klik edit. Nah, di sini uh, ada sumbu Y nih. Kan ada dua nih sumbu Y-nya, ada liquid production sama dip-nya. Nah, kita uncheck list aja di sini. Oke, dia udah hilang. Udah bagus gitu kan kurvanya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih datanya. Dia meningkat ataupun paling optimum di 4 mmSCFD. Oke, 4. Kita lihat juga di sini 4 nih 699, 89, 3, 3 juga, sorry ini bukannya. Di sini. Oh iya benar di sini. Oke, di 4. Di 4, kemudian kita dapat nilai production rate kita ini paling tinggi nih. Nah, sebenarnya gas itu tidak bisa terlalu sedikit dan tidak bisa terlalu banyak. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kalau dia terlalu banyak, dia bakal turun terus. Jadi malah production rate kita bakal turun gitu kalau terlalu banyak. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan fitur gas lift response ini. Jadi biar kita tahu nih berapa gitu kan jumlah gas yang perlu kita injeksikan. Oh ya, sebatas info aja ya, ini agak sedikit berbeda dari modul yang saya share karena ada nilai gas specific gravity kemarin itu yang di modul pakai 0,64. Nah, sekarang itu saya pakai 0,7. Jadi makanya GLPC-nya ini ada di 4 mmSCFD.
Kan kemarin itu kita pakai 5 gitu kan. Jadi kita untuk berikutnya, biar kalian nggak bingung gitu ya, biar kalian nggak bingung, kita pakai tetap 5 aja nggak apa-apa, untuk perhitungan gas lift design berikutnya. Sebenarnya ini pakai 4, tapi karena kemarin udah terlanjur 5, kita pakai 5 aja nggak apa-apa gitu. Oke, nah sebenarnya karena kita udah dapet nih nilai simulasi, oh berarti kita injeksi 4 mmSCFD gitu kan di lapangan. Tapi pada faktanya kalau di lapangan itu nilai 4 mmSCFD yang merupakan nilai optimal kita itu tidak bisa serta-merta kita injeksikan nih 4 gitu. Masih banyak sekali pertimbangan yang perlu kita pikirkan ataupun kita pertimbangkan untuk melakukan gas lift design. Jadi walaupun secara teoritis, secara simulasi kita bisa dapat nilai 4 untuk optimal, tapi pertimbangan di lapangan itu banyak gitu. Contohnya ketersediaan gas. Di lapangan kita cukup nggak segini gitu kan. Terus ada compressing dari kompresor dari gasnya, cukup nggak powernya untuk menginjeksikan nilai 4 mmSCFD ini gitu. Kemudian em, ada beberapa faktor juga non teknikal seperti keekonomiannya, kosnya gitu-gitu kan. Nah, jadi tapi karena kita sekarang membahas dalam lingkup teoritis, jadi kita menggunakan pure dari hasil simulasi ini secara teoritis. Oke. Karena kita udah dapat di LPC nih sebesar 4, namun kita udah jadi 5 karena berdasarkan perhitungan kemarin ya, atau biar kalian lihat kemarin itu saya simulasi pakai 0,64, lupa ganti nilainya ya. Kita lihat dia itu jadi 5 mmCFD gitu kalau nggak salah. Nah, dia itu jadi 5 mmSCFD kayak gini. Jadi yang paling optimal tuh 5. Jadi bisa dilihat ya di sini dengan perubahan nilai 0,06 aja di gas specific gravity udah memberikan perbedaan sebesar 1 mmSCFD terhadap injeksi gas lift ini. Jadi hati-hati dalam input nilai gitu. Oke, ini udah selesai. Kita bisa dapat 5 ya, kita sepakati tadi 5. Kita X aja. Ini ya. Oke, habis kita X, dia akan langsung balik ke sini. Jadi kita klik lagi di gas lift ini. Kemudian setelah kita gas lift response tadi, kita pindah ke gas lift design-nya. Oke. Nah, oke, di sini sebenarnya kita tinggal input data aja. Di sini kita kalkulasi variabelnya ini production rate. Jadi nanti PipeSim itu akan memberikan perhitungan production rate yang akan kita hasilkan. Kemudian production outlet pressure-nya selalu di input ya 350. Kemudian unloading outlet pressure-nya ini nggak perlu, karena kita juga nggak ada datanya. Kemudian reservoir pressure-nya 2500 benar, reservoir temperature-nya 200, GOR-nya 428 dengan GLR 300, udah dihitungkan juga sama PipeSim, kemudian water cut-nya ini 30%. Nah, kemudian operating injection pressure-nya ini 900. Nah, kick pressure-nya ini sebenarnya nggak wajib kita isi ya. Cuman karena emang kebetulan ada datanya, diketahui datanya, ya udah kita isi aja 950. Kemudian surface injection temperaturnya ini 90. Kemudian target injection rate-nya ini kita pakai 5 ya tadi. Kemudian gas specific gravity-nya 0,7. Oke, udah. Ini calculation options-nya ini sama aja kayak ini, total unload temperature injection, mini injection, kemudian minimum unloading liquid rate-nya ini 500, tergantung default aja. Kemudian di sininya kita design spacing-nya ini new spacing, design spacing method-nya ini kita pakai IPO, kemudian top valve location-nya ini assume liquid to surface, jadi kita mengasumsikan bahwa fluida kita yang berupa liquid itu bisa mengalir ke surface gitu. Jadi kita ini maunya dengan kita pemasangan gas lift, liquid kita ini bisa di lifting ke surface gitu kan. Jadi kita pakai assume liquid to surface. Sebenarnya kalian bisa juga nih, oh saya misalnya maunya specify liquid level gitu kan. Bisa tahu nih level liquidnya sampai mana, sampai depth mana gitu kan. Bisa pakai ini, calculated liquid level ataupun specify liquid level. Nah, tapi karena kita
maunya, simpelnya, liquid kita ini cukup nyampe aja di surface gitu. Udah kita pakai ini di assume liquid to surface. Kemudian maksimum injection PPD 5598, jadi maksimal injectionnya ya, seperti saya bilang tadi, tidak mungkin lebih dari kedalaman packer. Kemudian unloading gradiennya 0,465, ini unloading gradient itu merupakan gradien fluida kompresi ya, jadi ini bakal pasti lebih dari air. Gitu. Kemudian minimum valve injection drop pressure 150, default sih ini sebenarnya. Kemudian minimum valve spacing, jarak antar valve itu minimal 322 feet. Kemudian surface close drop pressure-nya 15, locating drop pressure at valve location ini 49, 50 lah ya ini. Kemudian sisanya ini kita default aja sih. Kemudian di sini ada valve selection filter. Jadi ini kalian bisa pilih mau pakai yang mana gitu. Tapi ini kita ya udah kita ngikut saran Python aja, jadi dia pakai ini gitu. Kemudian valve size-nya 1,5, kemudian valve size-nya F20, kemudian minimum valve size-nya 0,25. Udah selesai dan gak ada merah-merah lagi, dan kalian udah bisa run. Oke, nah ini desain gas lift kita udah kelihatan ya. Di sini ada pressure tubing di dalam tubing, kemudian ada valve closing pressure, kemudian ada valve opening pressure. Jadi tekanan ketika valve-nya ini terbuka dan ketutup gitu. Di sini ada. Oke, kemudian ada tekanan casing gas pressure di sini. Oke, kemudian ada kick off pressure di sini nilainya. Kemudian ada nilai temperatur ini. Kemudian ada liquid level pressure ada di sini. Oke, datanya ini bisa kalian lihat juga dalam bentuk tabel dengan ini. Klik aja ini yang di sudut kanan bawah. Oke, udah dapat nih. Kalian punya data pressure, punya data TPD, ada casing gas pressure, ada TPD lagi di sini, ada temperatur dan lain sebagainya. Oke, udah dapat. Mau balik lagi ke ngejar desainnya, klik ini lagi. Oke, nah kalian udah dapet nih desainnya, tapi kalian masih belum di sumur kalian yang tadi. Ini ya, apa sumur yang ini belum terpasang nih gas liftnya. Kita baru desain aja gitu. Nih kan masih belum ada gas lift. Nah, buat masalah kita tinggal klik install design. Oke, nah udah terpasang kan? Oke, ini ke X saja. Nah, di bagian di menu artificial lift ini langsung terpasang ada 8 valve kan? Ada 8 valve gas lift kita udah langsung terpasang di sini. Oke, udah selesai terpasang, kalian bisa lihat juga yang satu yang mana, nih, yang satu ini, yang empat, yang ini, nih, yang ini gitu. Oke, kemudian, nah kalian ini kan dalam bentuk 2 dimensi ya. Jadi kalian pengen lihat nih, misalnya realnya sebenarnya gas lift tuh kayak apa sih gitu kan. Kalian bisa pergi ke format, kemudian di sini seksional ini kalian bisa ubah full. Nah, kelihatan kan gas liftnya yang mana? Misal nih yang satu. Nah, berarti dia di bagian section yang ini. Kemudian 7 section yang ini gitu kan. Kemudian 8 section yang di bawahnya lagi. Kemudian atau kalian masih bingung nih karena dia full gitu kan, half aja. Nah, bisa kelihatan nih valve-nya dari sini. Nah, di sini kalian juga bisa nih lihat arah fluidanya kan. Fluidanya dari sini, dari arah perforasi kita, kemudian naik ke sini, langsung ke surface. Oke. After, nih, bisa juga. Kemudian, oke, balik lagi ya. Nah, oke, udah sampai sini. Kemudian kita pengen analisis noda lagi. Emangnya ada nih perubahan pas kita sebelum sama sesudah pemasangan gas lift.
Nah, untuk analisis nodal, kita nggak bisa pakai injection optionnya, injection valve system ini. Karena kita masih belum tahu untuk menganalisis nodal ini, nilainya gas yang akan kita injeksikan itu berapa. Jadi masih belum terdata nih, gitu di nodal analisis. Jadi untuk menghitungnya, kita pakai fixed injection ports. Klik ini aja. Nah, di sini data yang harus kalian isi ini ada 8, di mana kita ini sebenarnya punya gas sebesar 5 gitu kan. Tapi kita nggak tahu di valve ini berapa. Yang misalnya ini 5, tapi bisa aja ini 1, ini 0,2, ini 2, ini 3 gitu kan. Kita nggak bisa tahu. Nah, caranya biar lebih simpel, kalian bisa inaktif valve dari gas lift ini. Dari gas lift valve yang pertama sampai yang ketujuh. Dengan menyisakan gas lift yang terakhir ataupun gas lift yang berada di paling dalam. Nah, kenapa kita analisisnya itu menggunakan gas lift yang paling dalam? Kenapa sih kita tuh harus menganalisis pemasangan gas lift ini dari valve yang paling dalam? Nah, alasannya karena gas lift itu biasanya operatingnya itu memang dianalisis menggunakan valve yang paling dalam, karena valve yang paling dalam ini akan memberikan hasil yang lebih efektif, kemudian lebih stabil juga. Nah, makanya kebanyakan gas lift itu dipasang di yang paling dalam gitu. Jadi satu valve yang paling dalam aja gitu kan. Nah, karena kita tahu tadi 5, kita 5 di sini. Oke, udah. Validasinya udah oke. Di sini nggak ada error dan lain sebagainya. Kita balik ke nodal analisis. Oke, ini output pressure-nya tetap 350 sama, kemudian kita run. Oke, kelihatan kan? Cek, ini kelihatan nggak? Oke, oke ya. Tadi kan kalian tahu kan bahwa sebelum pemasangan gas lift itu kurva ITR TPR-nya nggak berpotongan. Fluida kita nggak bisa lifting ke atas, nggak bisa lifting ke surface kan. Nah, setelah kita pasang gas lift dengan injeksi gas itu 5 mmSCFD, kita bisa tahu ini jadinya berpotongan. Berarti dengan pemasangan gas lift ini benar bahwa fluida kita ini bisa mengalir ke atas jadinya. Nah, di sini berpotongan, bahkan rate-nya ini 657,5322. Jadi dari tadi yang nggak sampai surface, ini sampai surface dengan production rate 657 sekian gitu. Oke, ini udah berpotongan, berarti gas lift kita bisa dikatakan berhasil ya. Jadi karena production rate kita bertambah dan bahkan fluida kita bisa mengalir ke surface. Oke, udah ini aja. Langsung ke materi yang Excel sih habis ini. Oke, udah ya sampai sini. Nah, ini adalah untuk studi case yang sumur 1. Di sana tadi di ini kita ada sumur 2 dan sumur 3. Nah, untuk runningannya sama aja kayak sumur 1, jadi kalian boleh running sumur 2 dan sumur 3. Oke, sumur 2 dan sumur 3. Nah, itu input datanya sama, cara masakan desain gas liftnya nanti kalau mau kalian coba-coba bisa. Nah, sebenarnya kenapa di sini ada diketahui 3 sumur, biar kalian itu bisa memahami pemasangan gas lift ini kadang tidak hanya untuk satu sumur. Jadi untuk beberapa sumur gitu di lapangan. Jadi misalnya kalau perusahaan itu misalnya mereka punya 5 mmSCFD ya, kayak tadi kan. Tapi nilai injection gasnya itu harus cukup untuk sekian sumur. Jadi misalnya tadi kita punya injection gasnya itu 5 mmSCFD. Tapi 5 itu bukan hanya untuk satu sumur, tapi itu harus dibagi ke 3 sumur ini. Nah, pembagiannya nggak bisa langsung dibagi 3 gitu, 5 dibagi 3 gitu kan, nggak bisa. Jadi, untuk menentukan misalnya sumur 1 nih, dia dapatnya bagiannya berapa ya dari 5, sumur 2 ini berapa, sumur 3 berapa gitu. Nah, untuk mengetahui ini,
kita harus melakukan analisis master plot namanya. Oke, master plot. Nah, untuk tutorial master plot, kita balik lagi ke PipeSim. Oke, balik lagi ke PipeSim, kemudian kita ke sistem analisis. Nah, di sistem analisis ini kita pilih completion, kemudian GLR, kita pakai GLR, kemudian GLR nomor 1 1000 sampai 4000. Nah, untuk range-nya itu kita pakai 1000 sampai 4000. Ini 100. Benar. 200 ya. 200 100. Oke. 200 di sini. Oke. Nah, isi upload pressure-nya 350, kemudian run. Oke, udah kelihatan kan kurva di antara GLR dan stock tank liquid flow rate. Nah, kemudian kita view table-nya. Oke, udah ketemu kan nilainya. Tinggal kita copy aja. Kalian klik ini langsung. Kemudian CTRL-C aja. Oke, udah di copy. Nah, setelah di copy, kalian balik ke Excel. Nah, di sini caranya. Master plot ini sebenarnya mudah, cuman rumit. Jadi kalian kalau nggak teliti bakal bingung gitu. Nah, hasil tadi itu kita masukkan nih. Jadi kan tadi kita dapat data GLR sama Ki kan. Ini yang kita dapat. Oke, kita dapat nilai ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan master plot, kita harus menghitung GOR-nya. Kita tahu GLR, tapi kita nggak tahu GOR. Ya udah, kita hitung aja gitu. Nah, cara menghitungnya, GLR itu rumusnya itu ya, GOR sama dengan GLR dibagi 1 min 0,3. Atau simpelnya GLR dibagi 0,7 gitu. Jadi dapatlah nilai GOR. Di sini ya. GOR-nya di sini. Oke. Kemudian kalian dari nilai ini mau tahu nih nilai gas injection rate-nya berapa? Bisa juga dihitung. Caranya nilai GOR dikali dengan production rate. Kemudian ini kenapa dibagi 10 pangkat min 6 biar ininya MM SCFD gitu. Jadi kalau misal kalian nggak bagi 10,6 berarti satuannya jadi SCFD aja. Nah, di sini karena kita dari tadi awalnya pakai MMCFD, jadi kita jadiin MMCFD dengan dibagi 10 pangkat 6. Oke. Udah, ini perhitungannya tetap sama kayak sumur 2 dan sumur 3. Kemudian setelah kita dapat nih nilai gas injection rate-nya, kita habis itu menentukan delta X. Nah, delta X-nya itu merupakan selisih antara nilai gas injection rate yang data kedua dan data pertama. Selisihnya, oke udah selisih sampai bawah. Kemudian kita habis nyari delta X, lanjut lagi nyari delta Y. Delta Y ini merupakan selisih antara production rate yang kedua sama pertama. Udah dapat nilai delta X dan delta Y, kita nyari slope. Nah, slope ini kan rumusnya delta Y per delta X kan. Ya udah tinggal kita bagi aja. Nah, ini tinggal dibagi aja, dapatlah nilai slope. Oke, setelah dapat nilai slope, kalian langkah berikutnya itu bikin master plot untuk sumur 1. Ini sumur 1 ya, master plot S1, master plot sumur 1. Oke, nah ini merupakan kurva antara gas injection rate dan slope. Nih ya, kalian lihat di sini, kalian bikin kurva kayak gini. Oke, kalau udah dapat kurva kayak gini, lakukan hal yang sama untuk sumur 2 dan sumur 3. Nah, sumur 2 ini kurvanya kayak gini, sumur 3 kayak gini. Ingat,
untuk beberapa sumur itu memang nggak selalu bagus kurvanya. Jadi nggak harus yang mulus gitu kayak sumur 1 kan. Kadang ada juga yang melipit kayak sumur 2 atau sumur 3. Oke, udah. Nah, kemudian ini yang bagian interpretasi. Jadi kalian ini kalau dikasih tugas bakal kelihatan dari nilai ini karena ini berdasarkan interpretasi tiap orang. Jadi tugas kalian nggak mungkin sama gitu antara satu orang dan orang lainnya. Oke, kita fokus ke ini dulu ya. Fokus ke tabel yang sumur 1. Di sini kita harus menentukan slope-nya. Ini kita tentukan sendiri, terserah mau berapa, entah selisih 5, 10 gitu bisa aja. Tapi di sini saya pakai 2, 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Nah, kita lihat untuk slope 0 di sini, slope 0 di sini, kita saya gedein aja. Oke. Nah, untuk slope 0 di sini, berapa gas injection rate-nya? Nah, di sini saya ambil 3,5 kan, pas nih di sini, 3,5. Untuk slope 2, kita lihat lagi di sini slope 2 di mana? Di sini. Berapa nih? 2,1. Ini agak lebih dikit gitu. 2,1. Kemudian nih slope 4 lagi. Kita lihat lagi di sini kira-kira berapa nih? 1,62 kalau saya kan. Karena di sini ada 1,6, 1,7 gitu-gitu kan. Oke. 1,62. Kalau ini kan berdasarkan interpretasi saya pribadi gitu kan. Nah, untuk slope 6, 8 ya udah sama aja kayak tadi, 6 nih di sini, kemudian 8 kita tarik garis di sini, kemudian tarik garis lagi di sini. Oke. Lakukan juga hal yang sama untuk sumur 2 dan sumur 3. Kalau saya dapatnya kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kalian bikin lagi di ini untuk membuat master plot gabungan. Jadi tujuan akhir kita itu mendapatkan master plot gabungan ini. Jadi master plot sumur 1, master plot sumur 2 yang ini, master plot sumur 3. Ini bagaimana caranya kita jadikan satu. Jadi garis-garis yang lengkung-lengkung ini sama tiap sumur itu gimana caranya kita jadikan satu gitu. Caranya adalah kalian bikin slope juga di sini. Slope-nya sama aja kayak yang tadi, pakai kalau saya 0,2468. Nah, untuk gas injection rate-nya ini, di sini kan kalau kalian 0 langsung aja ke sumur 1. Nah, caranya kalau kita bikin gabungan, ya udah tambah aja gitu kan, namanya digabung. Ya udah dari 0 ini, ya kita tambahin aja slope 0 ini tambah, 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 sumur 1, 2, 3 tambah. Untuk slope 2, 4, 6, 8 juga sama, ditambah dari 3 sumur ini. Jadi kalau kalian punya 5 sumur, 10 sumur, ya udah tambahin aja 10-10-nya gitu. Udah dapet master plot gabungan ini, kalian bikin lagi master plot. Kayak gini jadinya. Nah, oke ya. Bikin kayak gini. Nah, selanjutnya, kalian tuh bakal dapet case nanti. Misalnya, case-nya itu kayak ini. Gas yang tersedia di lapangan itu ada 6 mmscfd. Kan? 6 mmscfd ini harus cukup untuk 3 sumur itu. Tapi kita nggak bisa langsung bagi 6 bagi 3, 2 gitu. Nggak bisa. Karena kan properties reservoir, properties fluidanya, properties mekaniknya itu beda-beda. Kadang nanti bisa aja sumur 1 kelebihan gitu kan. Kelebihan. Jadi dia bakal nurun production rate-nya. Jadi kita harus menentukan ini bisa aja sumur 1 1,5, bisa aja sumur 2 2,5 nanti kebagiannya gitu. Jadi dari 6 mmscfd ini harus dibagikan ke 3 sumur. Nah, karena kita udah dapat 6, kita lihat lagi. Kalau kita di master plot gabungan, kita lihat gas injection rate-nya dulu. Kalau tadi kan slope-nya dulu. Kalau ini gas injection rate-nya dulu. Oke, 6 ya. 6 di sini kita tarik garis ke atas, tarik garis ke samping, dapatlah di sini nilainya. Itu sekitar 1,98. Ini 2 juga sebenarnya nggak nyampe, jadi 1,98. Oke, 1,98. Nah, kita dapat nilai slope nih, 9,8.
Oke, fokus ke 1,98 ya. Nah, 1,98 ini kita balik lagi ke master plot per sumur. Jadi dari master plot per sumur ke master plot gabungan. Oke, udah dapat nilai 1,98 dari master plot gabungan, balik lagi ke master plot per sumur. Oke, 1,98. Dari sumur 1, ini 1,98 kan di sini. Nah, berapa nih dia perlunya? Di sini saya 2,17. Jadi kita tarik garis 1,98 di sini, tarik garis. Nah, kira-kira berapa nih? Nah, di sini saya 2,17 gitu kan. Kemudian untuk sumur 2 dengan slope sebesar 1,98, kita tarik garis lagi 1,98 di sini, tarik garis dapat berapa dia? Di sini 2,67 kan. Kemudian sumur 3 lagi 1,98-nya dapat berapa NMSCFD? 1,98 di sini dapat 1 komaan kan. Sini 1,16. Sudah dapat nih. Jadi kalau misal kalian jumlahkan ya, 2,17 ditambah 2,67 tambah 1,16. Sorry, salah ini ya. Oke. Nah, hasilnya 6. Jadi benar dong. Kita punya 6 dibagi 3 dengan rincian sumur 1 dapat kebagian gasnya itu sebesar 2,17 mmSCFD, kemudian sumur 2-nya 2,67 mmSCFD, kemudian sumur 3-nya kebagiannya 1,16 gitu. Oke, sebenarnya untuk case kali ini udah selesai, udah cukup sampai di master plot, udah mencakup semuanya satu modul. Cuman di akhir ini saya pengen ngasih tahu sih, ngasih info aja. Ini sebenarnya penting nggak penting. Cuma saya mau ngasih tahu informasi satu fitur lagi di Gaslift. Tadi kan kita udah Gaslift Response, kemudian ada Gaslift Design. Nah, saya mau ngasih tahu aja, ngasih sedikit informasi di fitur di Deepest Injection Point. Ini bisa jadi hal yang cukup bagus untuk kalian. Jadi, nilai Deepest Injection Point itu merupakan titik terdalam suatu valve dari gas lift yang memang akan menghasilkan production yang optimal gitu. Jadi kan kalau kita tadi kan ada banyak valve tuh, tapi kalau memang kita mau desain satu valve aja, kita harus menentukan dong berapa sih titik terdalamnya. Kenapa kita harus menentukan titik terdalamnya? Karena titik terdalam yang memang bisa dipasang gas lift itu akan memberikan hasil yang lebih efektif gitu. Nah, kita masih sebenarnya sebelum kita desain gas lift, kita masih belum tahu kan kedalaman gas lift valve yang paling dalam tuh berapa gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita pakailah fitur Deepest Injection Point atau titik terdalam injeksi. Oke, production output pressure kita tambah 350. Kemudian datanya ini udah sama aja, tinggal di run aja. Oke, nah ini udah ketahuan nih. Dengan nilai casing head 900 dengan total injeksi 5, kemudian kita itu akan menghasilkan production rate ataupun liquid flow rate ini sebesar 699,3896 dengan reservoir temperatur 2500. Nah, kita tahu di sini titik injeksi terdalam kita ini berarti kita bisa pasang valve dari gas lift itu di kedalaman 5590. Oke. Bisa nih kita pasang, berarti kita udah tahu nih kedalaman paling efektif untuk pemasangan valve gas lift gitu, udah tahu. Nah, itulah fungsinya dari fitur Deepest Injection Point. Oke. Nah, satu lagi, sorry ya, ini satu lagi, ini menarik sih bagi saya. Ini untuk kalkulatif variabel ini, tadi kan production rate, karena production rate ini akan dihitungkan oleh vaksin. Nah, kita kalau misalnya kita ganti reservoir pressure, kita bisa mengetahui tekanan reservoirnya itu berapa sih yang kita perlukan untuk menghasilkan production rate tertentu gitu. Misalnya kita maunya target production rate-nya ini 600 gitu kan. Terserah kalian maunya berapa gitu. Jadi kalau misal saya maunya production rate saya per hari itu maunya 600 gitu kan. Nah, berarti berapa reservoir pressure yang perlu saya kasih
biar saya tuh menghasilkan production rate-nya 600 gitu kan. Tinggal kita ubah aja nih di calculated variable-nya jadi reservoir pressure. Jadi ini target production rate-nya 600, tinggal kita isi ini aja, langsung run. Oke, dah? Dah kan? Di sini kita bisa dapat deepest injection point juga. Nah, untuk menghasilkan liquid flow rate ini sebesar 600 stok per barrel per day, berarti kita perlu reservoir pressure-nya sebesar 1774,833. Nah, inilah fungsinya fitur ini. Jadi kalau misalnya kalian maunya nggak mau 600 gitu kan, maunya 650 misalnya. Berarti reservoir pressure yang memang yang harus ada di sumur kalian itu reservoir pressure-nya sebesar 2063. Nah, kayak gitu. Ini adalah fungsi fitur dari deepest injection point sih. Ini tambahan aja buat kalian, buat informasi siapa tahu nanti berguna. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja tutorialnya. Saya cukupkan sampai di sini. Silahkan buat teman-teman, buat yang mau nanya atau apa, dipersilakan. Permisi Mbak, mau tanya. Oh ya, Itu tadi masukin ke Excel tuh yang bagian mana ya? Itunya, tabelnya. oh di sistem analisis. Oke, saya ulang. Nih kita masuk sistem analisis. Kemudian di x-axisnya ini kamu pilih CPL, kemudian pilih GLR, gas liquid ratio, kemudian masukin nih range-nya 1000 sampai 4000. Range-nya itu ya 1000 sampai 4000 dengan statement itu 200. Oke, udah nih, run kan? Nah, udah nih, udah di run. Kalian udah dapat kurvanya, kalian lihat di table. Buka table di sini. Nah, ini yang kalian copy. Tinggal copy di sini, masukin Excel. Kalau misal di Excel ya di sini. Nah, masukin aja di sini. Langsung ini. Tinggal kalian rapikan aja gitu. Oke, udah? Sama satu lagi, itu yang untuk nilai slope itu kan ada 0, 2, 4, 6, 8. Itu ada 5 bagian. Itu bisa lebih, bisa kurang atau bagaimana? Bisa, Harus bisa lebih, bisa kurang. Makanya saya bilang ini tergantung interpretasi kalian. Tapi sebaiknya buatlah slope yang sekiranya gas injection rate-nya ini masih masuk akal gitu. Jadi kalau misal kalian rate-nya udah slope-nya minus berapa gitu kan, ini kan makin ke bawah makin minus nih. Kayak di sini minus terus. Nanti kalau kalian lanjutin, kalau misal kalian mau pakai minus 9 misalkan, terus nanti gas injection rate-nya sampai sini kan, lanjut dia, jadinya nanti gas injection rate-nya 10, 11 gitu, itu kan terlalu besar gitu. Jadi diperkirakan aja yang lebih masuk akal di sini. Kalian mau, kalau untuk belajar ini disamakan kayak ini ya nggak apa-apa juga. Oke, udah, ada lagi? Kak, permisi mau tanya. Oke, Itu yang kan ada misal gas yang tersedia adalah 6 mmscfd. Itu kita tahu misal gas yang tersedia ada 6 tuh dari mana? oh ini nanti kalau misal kalian dapat tugas misalnya ya, ini bakal diketahui. Atau kalian bisa asumsi sendiri. Kalau misal maunya 5 ya 5 gitu, tapi biasanya diketahui sih. Itu ada maksimalnya nggak Kak? Atau ada minimal maksimalnya? Biasanya kalau di pipe sim itu maksimalnya 9. Kalau di pipe sim ya. Kalau soalnya ketika kita input nilai 10 dia itu nggak bisa ngerun. Gitu. Ini ya contohnya ya, aku kasih contoh kenapa nilai 10 itu terlalu besar karena production rate-nya itu akan turun lebih jauh kalau terlalu banyak. Oke. Nah, sini. Nah, di sini kan sampai 9 kan. Tapi kalau kalian masukin di sini 10, dia nggak bakal bisa ngeran karena terlalu besar. Production rate-nya itu turun terlalu jauh. Ini, sorry.
Ini nggak bisa. Ini harusnya nggak bisa ya. Ini dari 0. Nah, ini nggak bisa Kak dari 0. Ini. Nah, number of values cannot exceed 10. Nah, kalau kalian dari 0, kalau kalian kasih input nilai 10, dia nggak bisa karena terlalu besar. Gitu. Jadi, maksimal numbernya itu harus 9. Jadi, kalau misalnya kalian isi 1 kan tetap aja jumlahnya 9 kan, karena dari 1. Tapi kalau dari 0, jumlahnya jadi 10. Gitu. Jadi, karena terlalu banyak, itu production rate-nya akan turun lebih jauh. Gitu sih. Jadi, kalau mau mengira-ngira, bisa aja maksimalnya anggap aja 9 gitu. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Mbak, satu lagi Mbak. Oke. Tapi tadi kurang jelas aja sih di perhitungan tabelnya aja di setiap perhitungan tabelnya. Perhitungan apa tadi? Ada di Excel. Oke, yang di Excel. Oke. Ini. Rumus GOR itu ada di sini ya. Rumusnya itu bentar saya cari ini. Oh ini. Oke. Ini rumusnya. GOR atau gini aja deh. Oke. Nah, GOR itu rumusnya ini. Oke ya. Ini rumusnya ini. Oke. Udah? Ada lagi yang kurang jelas? Sih Kak izin bertanya. Iya, silahkan. Untuk tadi sinyal saya putus-putus di bagian yang bawahnya master plot sumur 1 ini Kak. Oke. Dari sumur 1 ya. Bukan Kak, yang bawahnya. Oh ini. Ini Iya, kah? misal gas yang tersedia itu Kak. Oke. Oke, saya jelaskan ulang ya. Tapi bentar. Em, apa deh? Oke. Gini, saya ulang dari awal. Jadi, untuk tiap sumur, kalian harus bisa menentukan slope-nya ini. Slope-nya ini tergantung interpretasi kalian. Terserah mau 0, 5, 10, 20. Terus ini kan saya pakainya 0, 2, 4, 6, 8. Oke. 0, 2, 4, 6, 8 ini kalian cari nih. Untuk sumur 1, oke, kita fokus ke sumur 1 dulu. Untuk sumur 1, slope-nya ini 0. 0 di sini kita lihat nih slope-nya 0 di sini. Kemudian berapa gas injection rate-nya? Tarik, dapatlah 3,5. Kemudian slope-nya 2. Di sini 2. Tarik garis, dapatnya 2,1 kan. 2 lebih lah, 2 lebih dikit gitu. Kemudian sama juga untuk 468. Kalian cari di sini, tarik, cari gas injection rate-nya. Oke. Nah, untuk sumur 2, sumur 3 pun sama. Kayak gitu caranya. Nah, kalian ini kan udah punya master plot sumur 1, sumur 2, sumur 3 gitu kan. Bagaimana caranya master plot ini digabung? Cara menggabungnya, tetap ini pakai ini, range slope yang sama kayak ini, 02468, kemudian gas injection rate-nya ini ditambah. Jadi, untuk slope 0 ditambah aja sumur 1, 2, 3, 4, berapa, 2, 1, 0, untuk slope 2, sumur 1, 2, 3, sumur 1, 2, 3-nya berapa gitu kan. Nah, kemudian eh, kalian punya case nih, punya studi case di lapangan kalian ini punya gasnya 6, tapi dari 6 MMSCFD ini nggak bisa dong kalian langsung bagi ke 3 sumur ini gitu kan. Nggak bisa langsung 6 bagi 3, 2. Berarti tiap sumur 1, sumur 2, sumur 3 masing-masing dapat 3 gas gitu kan.
nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena propertisnya beda. Bedanya beda, batuannya beda, kemudian sumur kita ini kan propertisnya tiap sumur juga beda kan. Walaupun dalam satu lapangan pasti ada bedanya. Nah, itulah kenapa itu nggak bisa sama. Karena kalau misal nih, sumur satu optimalnya cuma dua. Tapi kalau misal kalian kasih tiga, kan nggak optimal gitu kan. Nah, makanya ini dibagi untuk yang paling optimal. Nah, caranya 6 ini, gimana cara kita ngebagi 6 ini ke sumur-sumur ini? Kita lihat, kita punya case, punya ketersediaan gasnya 6. Kita cari di master plot gabungan. Ini kita dapat ini, dari slope ini sama gas injection rate yang telah ditambah dari 3 sumur. Kalau kalian punya 10 sumur, 20 sumur, ya udah tambahnya 10 sumur itu, 20 sumur itu, gitu kan. Nah, kalian punya case 6 mLCFD. Lihat di sini. Karena tadi kita lihat slope dulu baru gas injection rate-nya. Kali ini kita lihat gas injection rate-nya dulu baru slope. Nah, di sini kita punya 6. Kita cari nih di 6 di sini. 6 tarik garis ke atas, tarik garis ke samping, dapatlah 1,98 kalau di sini saya interpretasinya. Dapatkan nilai 1,98 kan? Sekitar 1,98 lah. Oke, kita kunci. Kita dapat slope-nya 1,98. Balik lagi ke kurva master plot yang per sumur. Ini udah master plot gabungan. Kita balik lagi ke master plot yang per sumur. 1,98 kunci. Itu slope kita yang kita dapat. Kita cari di sini 1,98 ya. Nih, 1,98 sekitar di sini. Cari slope yang 1,98. Cari di sini, tarik garis ke kanan. Berapa nih sekitar gas injection rate-nya? Sekitar berapa? Di sini aku dapatnya 2,17. Kemudian sumur 2, 1,98 juga. 1,98. Kita tarik lagi, dapatnya 2,67 kalau saya di sini. Kemudian sumur 3. Sumur 3, slope-nya 1,97, 98, maaf. Ini kita tarik, jadi 1, lebih gitu, 1, berapa ini saya tadi? 1,16 gitu. Nah, jadi pembagiannya itu dari ketersediaan gas 6, sumur 1 ini dapat kebagian 2,17, sedangkan sumur 2 ini kebagiannya 2,67. Kemudian sumur 3 kebagian 1,16 gitu. Nah, kalau kita jumlahkan 2,17, 2,67, 1,16 itu 6 pas. Gitu caranya. Sampai sini ada bingung nggak, Peggy? Atau ada mau ditanyakan lagi? Udah jelas Kak, terima kasih. Oke, jadi intinya kalian itu lihat master plot per sumur, lihat lagi master plot gabungan, terus balik lagi ke master plot per sumur, gitu ya. Terus, biar nggak bingung, kalau misal untuk master plot sumur, lihat dulu slope-nya, baru gas injection rate. Kalau untuk master plot gabungan, lihat dulu gas injection rate-nya, baru slope. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Kak Vivi, izin bertanya. Oke. Itu Kak, saya masih bingung untuk membuat master plot sumur 2 dan sumur 3 itu datanya dari mana aja ya Kak untuk gas injection rate sama slope-nya? Gas injection rate-nya sama slope-nya. Ininya ya. Ininya bukan? Atau data Ya ininya? benar itu. Oke. Ininya, jadi slope ini harus, kalau bisa kalian bikin sama aja ya, biar gampang gitu. Kan tadi sumur 1 itu pakainya slope-nya 0,2468. Ya udah, sumur 2 ngikut aja 0,2468. Nah, di slope 0, misalnya nih di slope 0, kita lihat kurva di sumur 2. Di slope 0, eh, di slope 0 nih di sini. Berapa nih? Sekitar 3, 3 atau hampir 4 gitu ya. Di sini saya sih interpretasinya 3,9, hampir 4 gitu. Itu juga sama sumur 3 dan berikutnya untuk slope-slope berikutnya. Nah, pesannya untuk menentukan slope-nya kan biasanya kalian bingung nih, bisa 0,5, 10 atau 0,1, 2, 3, 4 bebas. Ya kan biar gampang aja, bisa aja kalian 0,1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi
kalian juga harus nyari satu-satu kan slope-nya 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa gitu. Nah, berdasarkan di sini yang sekiranya mencakup dari kurva ini. Bisa aja kalian perpanjang ini ya, straight gitu kan. Misal nanti kan ini makin ke bawah minus nih, minus 2, minus 3 sampai minus berapa. Tapi gas injection rate ini apa? Gas injection rate-nya juga makin besar. Nah, kalau terlalu besar kan nggak optimal juga kan. Nah, makanya kalau bisa carilah yang memang dalam lingkup kurva ini. Gitu. Oke, udah jelas belum? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mbak Vivi mau tanya, Oke, punya saya di sistem analitis itu nggak ada menu DLR-nya, adanya kok GOR saja. di menu apa? Sistem analisis. Sistem analisis. Oh, adanya GOR aja ya? Iya, Mbak. Karena kamu pas input nggak kamu ubah. Jadi kan tadi kita input di fluid model itu. Nah, itu kan ada edit. Nah, di sininya, ini kan harus diubah. Soalnya kan tadi kalau defaultnya itu dia emang GOR. Tapi kan kita diketahuinya GLR. Coba cek di data fluid. Biasanya kalau misal munculnya GOR, berarti ini yang nggak diubah. Oke, ada lagi? Udah bisa kah yang tadi GOR? Udah dicoba? Halo? Atau Iya, Mbak. Sudah. Makasih, sudah, Mbak. oke, sudah muncul GLR-nya ya di sistem analisis? Halo? Udah muncul? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Jangan lupa cek lagi datanya ya, soalnya kalau misal GLR-nya, GOR-nya kita ubah-ubah tuh nanti nilainya juga berubah. Cek lagi data yang lain. Oke, ada lagi? Yang lain? Bingung perhitungan atau apa? Mungkin ini terakhir dari saya, Mbak. Itu mungkin bisa dilihat tabelnya diluasin, Mbak. Mungkin buat referensi aja di foto. Oke, ini tabel ini. Iya, di sini. Oke. Oke, terima kasih. Ini sumur 2. Oh ya, ini saya lupa ngasih tahu. Ini kan saya juga LR-nya ini kan 1000 sama 4000. Sumur 2 pun begitu sama. Nah, untuk sumur 3 ini GLR-nya saya pakai range 600 sama 3000. Kenapa nggak sama kayak sumur 1 sama 2? Karena ketika kita merunning ataupun ketika kita menghitung itu dari 1000 sampai 4000 katakanlah sama dengan sumur 1 sama 2, slope-nya ini akan menghasilkan jauh banget. Jadi bisa puluhan, bisa ratusan gitu. Jadi ya udah, aku ambil aja yang nilai kecil aja biar ininya lebih bagus gitu. Jadi GLR-nya ini ambil yang range yang sekiranya slope-nya ini nggak terlalu besar. Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman untuk biar nggak terlalu banyak gitu datanya. Karena kan kita cuma fokus ke sini. Jadi kalau misal slope kalian terlalu jauh range-nya, misalnya ini kalau sumur 3 bisa puluhan, paling kecil 3 gitu. Sedangkan sumur 1 dan 2 range-nya di sini slope-nya 9 sampai minus. Jadi kan susah nanti mau analisisnya. Jadi sekiranya yang nilai slope-nya ini sebanding lah antara sumur 1, 2, dan 3. Gitu. Oke, ada lagi? Oh, berarti di sumur 3 itu ranknya minimalnya itu 600, maksimal 3000, sama selisihnya 100 ya?
200. 200. Iya, ini biar apa? Biar nilai slope-nya itu sebanding, nggak terlalu jauh sama sumur 2 dan 3. Jadi ini kalau semisal kalian running nih 1000 sampai 4000, jadi nanti nilai slope-nya ini bisa puluhan sampai ratusan. Jadi ini nanti kurvanya sampai ke atas ini. Sedangkan kita kan mau nyamain aja gitu kan, biar dia ini kurang lebih lah nilainya. Di sini kan 9 sampai minus nih, ini 12, jadi nggak jauh-jauh lah bedanya. Jadi biar enak analisisnya. Oke, ada lagi? Oh ya Mbak, untuk data GLR yang sumber 1 dan sumber 2 itu, yang 1000 sampai 4000 itu dapat Mm-mm. dari mana Mbak ya? Interpretasi. Oh berarti Kalian pilih tergantung. aja. Nah, nih misalnya ya, em, aku kasih tahu kalau misal kalian pakai range-nya itu 100 misalnya lebih kecil lah, 1000, terus ininya 100 misalkan. Oke, dan nih, hmm, oke, udah dapet copy, nih, copy. Nah, ini kita ubah misalkan nilainya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini kan nilai yang kita, ini yang baru ya. Nih, nilainya. Kalian bisa lihat kan slope-nya berapa? Bisa 300, 200. Ya kan? Nah, kalau misalnya terlalu besar, dia bakal minus, banyak minusnya lebih gede gitu. Jadi, em, sebenarnya bebas aja sih, cuman aku nyari nilai yang memang eh, masuk akal lah gitu, buat kalian analisis. Gitu ya, jelas ya, kenapa aku ambilnya 1000 sama 4000. Oke, ada lagi? Mbak cintanya. Oke, tanya apa? Untuk pengumpulannya itu tadi pakai video ya Mbak? Pengumpulannya itu, bentar ya, bentar. Saya stop share dulu. Recording stopped. Oke, ini ada tugas pasca tutorial. Kalian udah dapet linknya belum? Sudah. Link Givam udah Mbak. Oh, link formnya udah ya. Bentar. Oh iya, kayaknya emang Pak Abel tadi bilang video tah? Nggak tahu Mbak, tapi katanya Erik tadi pakai video. Nggak Mbak. Nggak dengerin. Loh, ayo lo gimana? Saya joinnya telat Mbak tadi. Ayo, ayo gimana? Ayo tanya temenmu. Pakai video nggak Rek? Hmm, tuh. Oh enggak, Enggak. oke Mbak, oke. Nah, itu punya temen 50 kok nggak ditanya. Oke, kalian udah dapat link formnya kan ya dari Pak Abel buat tugas pasca tutorial? Udah dapet? Oke. Udah, Mbak. Oh, mau tanya, Mbak. Itu untuk yang di GFOM itu cuma satu sumur aja kan, Mbak? Nggak tiga sumur gitu. Maunya berapa? Satu saja. Satu. Kalau Satu. satu Mbak. aja nggak bisa Satu, bikin master upload. Oh, Karena itu master sekalian bikin upload. master plan juga, Mbak? Apa cuma Pepsim-nya aja? Maunya kalian sampai mana? Semua Mbak. Oh, Sampai semua. ikutnya Ada yang request sampai semua tuh? Atau mau tambah sumurnya? 5 lagi. sekalian Mbak. Pepsim aja, Mbak. Oh iya. Pepsim Bentar aja, ya. Kak. Ini aku konfirmasi lagi ke Pak Abdor biar nggak simpang siur. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup?
Untuk nanti konfirmasinya itu Kak Vivi ngubungin ke siapa ya Kak? Atau kita ngubungin ke Kak Vivinya tanya untuk tugasnya pipe sim aja atau sama Excelnya kalau kata Pak Abrar Kak. Oh, bentar. Nggak jadi. Ini saya sudah dapat konfirmasi kan. Saya tanya nih, ini sampai master plot ya, Pak? Iya. Jadi selamat mengerjakan. Oke, ini em, mungkin Pak Abror sudah bergabung ya. Halo, Pak Abror. Ya, ya, halo, halo, Vi. Oh ya, Tadi halo. keputus. Iya, untuk Ya, tutorialnya sama untuk master plot udah saya arahkan, udah videonya juga sudah saya record, udah saya hentikan juga sekarang, jadi tinggal simpan aja nanti videonya. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Abdur ya Pak. oke. Sudah berarti ya, Vi, barusan ya? Oke, siap sudah, tutorialnya sudah, untuk pengarahan master plotnya juga sudah. Oke, oke. Terima kasih, Vivi, yang telah membersamai, memberikan tutorial untuk adik ya, untuk teman-teman 2020. Eh, jadi selanjutnya silahkan sebagai pemanasan apa studi kasus, silahkan yang ada di modul itu dilakukan, disimulasikan. Nanti filenya silahkan diupload di Google Drive, misal seperti itu. Nah, nanti file yang link dari Google Drive itu silahkan nanti diupload di eh, Google Form yang sudah saya berikan tadi ya. Itu ya. Untuk deadline-nya ya kita sampai hari Senin nggak apa-apa. Senin sampai hari Senin ya, sampai hari Senin jam jam boleh sampai jam 13.00 ya. Ya, itu ya. Oke, jadi sekaligus untuk persiapan nanti kalian studi kasus. Nanti harapannya nanti studi kasusnya yang jelas ya sumurnya tidak simpel yang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Vivi ya. Mungkin nanti detail well ya, detail trajektorinya seperti apa mungkin bisa saya carikan studi kasusnya. Itu kira-kira. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Ini kan disuruh kumpulin link. Itu tugasnya dalam bentuk apa ya, Pak? Ya, kalau dalam bentuk misal simulasinya berarti ya file simulasinya itu file file Petrelnya itu silahkan nanti diupload kemudian nanti bisa dikirimkan linknya. Kemudian mungkin hasil sumari ya hasil dari kalian simulasi nanti bisa ditampilkan juga. Ya, mungkin ditaruh di Word kemudian kalian copy paste mungkin ya cukup dikomentari singkat-singkat gitu saya rasa nggak masalah. Sifatnya soalnya pemanasan aja. Tuh, Putri. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi. Yang jelas ini saya cek random ya. Saya cek random. Nanti ya siapa tahu pas giliran apa sih kalian. Saya cek, nggak ngerjain. Atau ngerjain cuma kerjanya teman nggak kelihatan nanti. Oke, gitu. Ada lagi? Permisi Pak, tadi saya masih bingung Pak. Itu yang di Word apa ya Pak? Ya hasil-hasil simulasimu itu taruh misal gambarnya atau apa taruh di Word. Misal hasil akhir hasil simulasi aja, nggak usah step by stepnya kamu screenshot ditaruh di Word. Jadi hasil simulasinya, misal desain gas lift ya seperti apa desainnya, kemudian seperti apa hasil dari hasil produksinya kan gitu aja, dikomentari singkat-singkat gitu aja. Oh bukan file PepSim ya Pak ya? File PepSim ya iya, jadi kan ada dua file PepSimnya nanti ya plus
apa ya, kayak ringkasan hasil dari yang kamu peroleh gitu, dari dua. Jelas, Taufik? Yes, yes, Pak. Heeh. Ada lagi? Oh, izin bertanya, Pak. Berarti Ya, silakan. satu sumber saja boleh ya, Pak? Buat kita belajarnya, ngedesain di gas liftnya. Ah, mungkin nanti yang file itunya cukup satu ya, file ukurannya satu. Cuma gas alokasinya harapannya full 3 itu. Jadi sampai master plot. Pusing kan? Ya, soalnya Iya, kalau Pak. file Pepsi itu gede kan, relatif gede. Jadi cukup satu aja, mungkin dari 3 sumber itu satu saja. Nah, yang hasil master plotnya yaitu ya ketiga-tiganya. Sama nggak dengan itu atau beda? Mungkin kalian pakai korelasinya beda dan sebagainya kan nanti ya berbeda juga. Itu Fikri. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Hop. Oke, kalau mungkin nggak ada ditanyakan, mungkin saya akhiri ya kelasnya. Nah, sekali lagi saya terima kasih kepada Vivi Jati yang telah memberikan tutorial kepada teman-teman 2020 yang ambil mata kuliah metode pengangkatan buatan. Mungkin saya akhiri ya, untuk teman-teman 2020 mungkin bisa live, mungkin Vivi saya perlu ngobrol sebentar, mungkin saya pengen tahu TA ya. Oke, silakan mungkin. Terima kasih semuanya. Selamat beribadah di hari puasa, di hari di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan sesuatu dan menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Mbak Vivi. Silakan.